Bawakan tema yang lagi tren akhir-akhir ini mengenai sekolah online, dan saya yakin Bapak Ibu yang ada di rumah maupun yang ada di kantor pasti sangat amat sedang menikmati peran sebagai seorang guru di rumah masing-masing. Untuk itu, siang hari ini Mall Ciputra Cibubur bekerja sama dengan Klinik Pelangi akan mengupas tuntas mengenai tips bagaimana anak bisa enjoy sekolah dari rumah. Dan saya pertama mohon izin seperti biasa untuk melepas masker saya agar komunikasi menjadi lebih enak. Saya sudah melakukan protokol kesehatan dan saat ini saya juga berada di, jadi sudah dapat saya pastikan bahwa protokol kesehatan sudah saya jalankan sedemikian. Terima kasih juga seluruh MCC Family yang siang hari ini sudah bergabung bersama kita. Dan saya lihat di ujung sana sudah ada Bapak dan Ibu yang siang hari ini akan menemani saya untuk menambah pengetahuan kita dalam membekali kita sebagai guru sekolah online yang ada di rumah. Boleh saya perkenalkan siang hari ini Mall Ciputra Cibubur bekerja sama dengan Klinik Pelangi. Dan saya pikir tadi Pelangi adalah nama, tapi selain nama ternyata mempunyai makna yang dalam sebagai klinik yang melayani secara lengkap psikologi untuk Anda. Jadi Pelangi itu ternyata kepanjangan dari pelayanan lengkap psikologi. Ya, siang hari ini bersama saya ada Ibu Renata Kristiani, MPSI Psikologi. Selamat siang, Ibu Neta. Lalu kemudian ada Bapak Paul Andri Husada, SSTPI. Selamat siang. Beliau-beliau ini biasanya familiar dipanggil dengan nama Kak Neta dan Ayah Andri. Hai Kak Neta, Ayah Andri, selamat siang. Wah, senang banget nih kita bisa ketemu. Karena seperti tadi saya sudah bilang, akhir-akhir ini tren yang ada adalah orang tua itu menjadi panik. Orang tua itu menjadi lebih mudah emosional, lebih mudah stres dengan adanya school from home. Atau kalau kita biasa sebut adalah sekolah online. Nah, untuk itu siang hari ini saya mewakili teman-teman yang ada, mewakili MCC Family, ingin menanyakan beberapa hal mengenai trik, mengenai tata cara bagaimana membuat anak itu betah sekolah. Karena saya lihat nih, 5 menit pertama oke, absen, lalu setelah itu ada yang jungkir balik, ada yang pura-pura ke toilet, dan itu menjadi sesuatu yang buat orang tuanya dan kamu tuh ya, kan biasanya gitu. Oke, sebelum kita bicara lebih lanjut, saya persilahkan untuk Kaneta dan Ayah Andri memperkenalkan bagaimana dan apakah tujuan dibangunnya Klinik Pelangi. Silakan. Oke, ya, selamat pagi warga Instagram ya. Selamat pagi, selamat sore, ya selamat sore di bahasa isyarat. Ya, Klinik Pelangi itu pelayanan lengkap psikologi yang dulu kita buat tahun 2015, tepatnya 19 Januari 2019. 2015. Ya, di situ juga namanya pelangi kan berbeda-beda. Itu menunjukkan juga bahwa kita tuh manusia itu unik, satu sama lain berbeda. Yang dengan sesuai moto kita, because you are special, gitu. Jadi kita memperlakukan para orang-orang semua itu spesial memang. Jadi treatmentnya pun di layanan kami di psikologi Klinik Pelangi ini itu layanannya pun treatmentnya berbeda-beda. Kami punya 16 psikolog yang siap melayani semua yang membutuhkan layanan psikologi. Kami hadir di Kota Wisata Cibubur, tepatnya di Boulevard Amsterdam, I1 nomor 6. Gitu. Ya, demikian. Jadi nanti Bapak Ibu untuk data lebih lengkapnya akan saya berikan di akhir acara, mau kontak kemana kalau misalnya membutuhkan konsultasi, membutuhkan bimbingan atau sekedar mungkin bertukar pikiran mengenai hal-hal yang akan kita bicarakan siang hari ini. Nah, Ayah Andri, Kak Neta, seperti sekarang kita tahu karena kondisi tidak memungkinkan anak-anak untuk bersekolah secara luring, jadi mereka harus melakukan semuanya dari rumah.
di mana mungkin ada yang kedua orang tuanya itu bekerja full time seperti kami yang ada di sini. Nah, kalau secara sisi psikologi, kita bicara dari sisi psikologi anak dulu. Secara sisi psikologi seorang anak, bagaimana Klinik Pelangi itu melihat efek dari school from home ini, sekolah online ini? Iya, jadi memang pasti ada ya, ada sisi positif, ada sisi negatifnya gitu ya. Tapi karena kondisi pandemi, jadi ya mau kita akan mengarah ke online. Sebenarnya memang ini tuh sudah jadi rencana jangka panjang sebenarnya ya, pembelajaran online ini. Kebetulan saya juga selain psikolog, saya juga mengajar, jadi saya juga dosen di klinik. Iya, jadi memang itu jangka panjangnya memang akan ada pembelajaran online atau pembelajaran jarak jauh. Tadi kami berpikir itu masih jangka panjang ya, tapi karena pandemi jadinya semuanya dipercepat. Jadi mungkin ada sisi positifnya. Sisi positifnya itu kita akan mencetak pembelajar yang mandiri. Kenapa mandiri? Karena jadinya benar-benar student center learning, bukan lagi teacher center learning gitu ya, karena bukan guru yang pusat utama dari sumber ilmu pengetahuan itu bukan guru, tapi sumber pengetahuan itu didapat dari mana saja, bisa dari internet, bisa dari video-video pembelajaran yang ada di YouTube, lalu bisa seperti misalnya anak saya ya, dia dapat quiz dari gurunya lewat Kahoot, lewat permainan-permainan, games kayak gitu ya. Jadi memang benar-benar memanfaatkan teknologi sumber ilmu pengetahuan menjadi sangat terbuka. Dan dalam kondisi seperti ini saya sendiri ya mendapatkan banyak webinar gratis dari luar negeri gitu ya, yang mungkin dari dulu kita nggak kebayang ya kalau mendatangkan pembicara dari luar pasti mahal sekali, tapi ini benar-benar jadi dibuka aksesnya untuk bisa belajar secara gratis di mana saja, kapan saja, dan bahkan di rumah dengan di tempat duduk sekalipun udah langsung bisa dapat pembelajaran yang bagus-bagus gitu ya, bermutu internasional. Nah itu sih, itu mungkin ada sisi positifnya seperti itu. Tapi sisi negatifnya ya mau nggak mau kita jadi tergantung dengan teknologi. Jadi memang kuota internet itu juga harus kencang ya, harus betul. Karena kendala teknis memang lebih ke teknisnya, memang kendalanya adalah jaringan internet ya. Ada alatnya, gadgetnya ya, kayak di rumah kami harus punya 2 laptop, 1 laptop buat saya sebagai dosen pengajar, 1 laptop buat anak saya ya. Belajar ada juga mungkin yang anaknya 3 mungkin harus punya 3 laptop ya, seperti itu sih. Memang itu menjadi yang mau nggak mau kita jadi mengandalkan itu. Tapi memang sebenarnya pembelajaran itu sendiri, kalau pembelajaran jarak jauh itu dibagi 2 ya, asinkronus dan juga sinkronus. Kalau asinkronus itu siswa bisa belajar sendiri kapanpun dimanapun saja. Video pembelajarannya sudah disimpan, jadi kapanpun dia bisa nonton kapanpun, jadi tidak tergantung kuota internet gitu ya. Jadi dosen atau gurunya tuh sudah memberikan materi-materi gitu, jadi dia tinggal belajar sendiri. Tapi memang ya dia perlu mandiri ya untuk belajar sendiri. Lalu ada juga yang sinkronus. Nah kalau sinkronus ini seperti kita gini, tatap muka tapi secara online. Nah yang sinkronus inilah yang membutuhkan kuota internet juga gitu ya. Biasanya kalau guru ataupun dosen memanfaatkan 2 metode tadi, sebenarnya sih pembelajaran jadi lebih cepat ya, karena seperti saya ketika mengajar, saya udah kasih dulu materinya di awal, materi dan video-video pembelajaran, lalu saat kita ketemu seperti ini tatap muka udah tinggal diskusi tanya jawab, jadi waktunya nggak lagi, nggak panjang online. Iya. Memang harus jadi kreatif ya. Itu kan kalau dari sisi orang pengajar. Sekarang saya memberi gambaran dari sisi kami para orang tua nih, Kak. Kesulitan yang tadi disebutkan mengenai jaringan, lalu kemudian sarana-prasarana seperti gadget dan lain-lain memang itu menjadi. Tapi kesulitan lain yang lebih, menurut saya, menurut kami para orang tua adalah bagaimana mengajarkan kepada anak kedisiplinan. Karena otomatis bagi kami yang bekerja ini, setiap hari anak memegang sendiri gadgetnya, laptopnya, kemungkinan untuk berbelok arah itu lebih besar dibandingkan ketika dia harus lurus ke depan mengikuti tatap muka dengan gurunya. Itu curhatan aja, keluhan yang terjadi. Nah, mungkin Klinik Pelangi punya trik-trik khusus, peran orang tua seperti apa sih yang dibutuhkan saat SMH? Karena saya lihat kebanyakan yang saat ini masih terjadi, karena ini juga masih masa penyesuaian, adalah orang tua menjadi emosional 2 kali lipat, lalu kemudian menjadi mudah stres melihat anaknya dengan
kesibukannya yang lain selain pelajaran tadi, dan stres karena masih harus mengerjakan pekerjaan anaknya yang belum dikerjakan pada saat mereka berada di kantor. Nah, peran penting seperti apa tuh yang bisa kita ketahui, saran dari Klinik Pelangi? Ya, jadi kalau sebagai orang tua itu yang pertama, orang tua itu jadi fasilitator ya, mempersiapkan baik anaknya mempersiapkan diri untuk mempersiapkan pembelajaran. Itu yang pertama, bangun pagi itu jangan sampai anak tuh stres ya. Jadi udah ya, kamu ini segala macam gitu kan, itu mood harus dibangun pagi itu mood harus dibangun yang baik, mood anak. Terus yang kedua, diupayakan anak itu sama kayak sekolah di lokasi itu. Jadi pisahkan antara tempat nonton TV dengan lokasi dia mau belajar. Apa zaman sekarang sudah pakai baju seragam ya, udah ada banyak yang disuruh pakai baju seragam. Itu jadi pakai baju seragam, ayo nak, ini duduk di sini, kamu masuk sekolah ya. Nah, itu ada lokasi dia sekolah ataupun dia bermain. Jadi kalau saatnya belajar, taruh dia di bangkunya di tempat lokasi dia belajar. Jadi harus ada lokasi ruangan itu yang memang tempat dia belajar. Itu. Yang kedua, itu dia ekspektasi orang tua. Ekspektasi orang tua kita pengennya highest ya, tinggi. Nilai lebih, akademik yang lebih gitu ya kan. Nah, turunkan ekspektasi orang tua. Itu sih. Ya, ini penting nih, Bapak Ibu di rumah nih, turunkan ekspektasi, ya kan? Karena memang kondisi tidak seperti yang kemarin-kemarin sudah. Ya, terus saya harus turun ekspektasi. Kenapa? Soalnya zaman sekarang ini udah tidak ada lagi ya, istilahnya nilai yang murni. Ya, karena PR yang dikasih di rumah itu bisa saja dibantuin sama orang tuanya. Ya. Orang tuanya pengen lulus semua, gitu ya kan? Itu. Jadi ekspektasinya harus diturunin, dan itu dia orang tua harus legowo ya, buka hati. Betul. Untuk menurunkan ekspektasinya dia, dan nilai bukan segala-galanya. Gitu. Mungkin ada lagi. Benar sekali sih. Jadi yang penting kan tujuannya ya, tujuan pembelajaran. Sebenarnya tujuannya supaya anak kita dari yang nggak bisa jadi bisa. Nah, ketika dia tujuannya kita sudah tahu itu, jadi ya kita cobalah untuk mengikuti proses anak belajar. Jadi yang dilihat bukan lagi hasil, gitu. Jadi ketika tadi ada PR atau apa, biarkan anak kita yang mengerjakan PR-nya, tugas-tugasnya mungkin memang sebaik yang kita inginkan ya. Makanya tadi dibilang turunkan ekspektasi ya. Memang nggak bisa sempurna, namanya juga dia masih belajar. Mungkin saat kita seusia dia mungkin lebih parah malah hasilnya. Jadi kita ya ikuti aja dengan prosesnya, itu dia sedang dalam proses belajar. Jangan terlalu fokus ke hasil. Nilai itu adalah terakhir lah ya, itu dari dampak lah ketika dia sudah belajar dengan baik, tentu nilainya akan baik juga. Tapi kalau dia nilainya masih belum bagus, ya berarti kita jadi tahu, oh ternyata itu yang dia masih kurang. Berarti pembelajaran itu yang perlu dibaik. Oh iya, ada lagi gaya belajar. Orang tua harus tahu gaya belajar anak. Gaya belajar anak ada 3 ya. Visual, kinestetik. Oh ya, visual, audio, lalu yang satu kinestetik. Ya, itu. Jadi harus tahu gaya belajar anak. Itu dia, orang tua harus tahu gaya belajar anak. Itu. Jadi Bapak Ibu MCC Family yang ada di rumah sudah jelas nih ya. Kita sebagai orang tua tidak hanya bisa menuntut anak untuk sempurna dalam melakukan sekolah online, tapi kita sendiri juga harus introspeksi diri, seperti tadi sudah dibilang Kak Neta sama Ayah Andri, bahwa nilai tinggi itu bukan tujuan satu-satunya pada akhirnya, tapi lebih kepada menselaraskan program ini dengan keinginan-keinginan orang tua. Kan memang yang terjadi begitu, Kak. Orang tua tuh ekspektasinya cukup tinggi, lalu anak kemudian akan menjadi korban, gitu kan ya. Nah, kalau tadi disebutkan membangun mood anak, ya kan, bangun pagi harus begini begitu. Nah, sejauh apa
orang tua bisa membangun apa yang harus disiapkan oleh orang tua sebelum SFH sehingga anak itu merasa happy. Karena tentu saja perubahan seperti ini tidak hanya dialami oleh orang tua, tapi juga oleh anak-anak. Mereka juga punya keinginan untuk bertemu dengan teman-teman di sekolah, lalu kemudian bertemu dengan guru-gurunya, yang saya yakin itu merupakan beban tersendiri yang mungkin tidak bisa diungkapkan. Nah, menurut Kak Nesta sama Ayah Andri, apa saja hal yang harus disiapkan sebelum SFH, sehingga sepanjang pembelajaran hari itu, anak-anak selalu happy sampai nanti akhirnya pelajaran hari itu selesai dan berlanjut di hari kemudian. Oke, yang pertama sih harus kayak kita dulu belajar, kita harus tahu apa yang besok akan dipelajari. Ya, misalnya matematik, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris gitu ya kan, atau matematik, bahasa Indonesia sama sains gitu. Anak tuh harus tahu dulu nih besok yang dipelajarin apaan. Biasanya guru itu sudah memberikan informasinya minggu di awal minggu, 1 minggu sebelumnya. Jadi biasanya udah dikasih informasi pelajarannya akan dipelajari. Nah, explore anak bisa dari YouTube yang tadi dibilang, cari informasi saya tentang ujung kulon, ya cari tahu tentang ujung kulon apa aja gitu ya kan, gitu. Explore lewat YouTube sebelum pembelajaran. Nah, pas besoknya pembelajaran itu ya jelas mood anak harus dibangun. Besok kamu belajar, gitu ya kan, harus riang gembira. Nah, trik-triknya sekalian nih, Ayah Andri, trik-triknya membangun mood anak saat dia mulai merasa bosen dengan SFH yang dia harapin. Nah, yang pertama itu di malam hari udah dibilangin, kalau kamu tidurnya kemalaman, pasti bangunnya siang. Kalau kamu bangunnya siang, moodmu nggak bagus. Jadi kamu harus tidurnya cukup. Tidur cukup itu jam berapa sampai jam berapa? Kalau anak kan 8 jam ya tidurnya. Itu jadi harus diinformasikan, jangan jelas. Jadi tidurnya harus bangun pagi dia kalau udah tidurnya lelah dan cukup pasti dia bangun pagi, dan bangun pagi itu dia pasti tidak rewel. Itu. Dan nah saat itu saat yang tepat sih triknya itu. Jadi harus tidurnya tidurnya cukup. Ya, tidurnya cukup, terusnya bangun pagi, terusnya sarapan pagi, jangan lupa sarapan pagi. Nah, biasa orang tua lagi yang sibuk kan mempersiapkan masakan yang unik-unik. Jadi di rumah itu buka kantin untuk sarapan pagi. Biasanya orang tua cukup membawakan bekal, lalu sedikit uang saku karena semua diurus oleh kantin sekolah. Maka yang harus dilakukan oleh ibu-ibu sekarang itu ekstra. Selain jadi guru, jadi koki juga, ya kan? Jadi memang butuh kesabaran dari kedua belah pihak. Ya, habis sudah sarapan, pasti dia udah mood boosternya udah makin bagus ya. Itu, nah di situ dia, kalau bisa sih sebenarnya kalau seandainya pelajaran school from home tatap muka langsung seperti ini, itu diharapkan sebelum jamnya dimulai itu kalau bisa anak-anak itu udah suruh masuk ke sen. Di situ mereka pasti biasa tuh kalau namanya anak-anak usia-usia 8 tahun SD gitu ngobrol gitu, chatting gitu ya kan. Iya. Itu wajar. Kenapa? Kita malu sosial. Ya, kita malu sosial itu wajar, nggak apa-apa, kasih aja gitu. Nah, setelah pelajaran mulai dia udah mulai tahu. Maksudnya zaman sekarang anak itu emang harus aktif ya, karena kalau muridnya 23 atau 24 anak dalam satu kelas gitu ya kan, orang nggak ngeh dia siapa gitu ya kan gitu. Apalagi ini tahun ajaran baru kan, untuk sekolah yang baru, untuk kelas baru. Kalau untuk kelas lanjutan seperti naik kelas tapi masih di sekolah yang sama, saya rasa mungkin guru pernah ketemu mereka di kelas sebelumnya. Tapi ini untuk kelas-kelas tahun ajaran baru nih yang sangat benar-benar membutuhkan effort lebih gitu. Ya, pokoknya caranya seperti itu, trik-triknya ya. Jadi bangun mood boosternya anak untuk lebih baik lagi, dan di situ udah tinggal kita mengawasinya aja. Kalau kita pun nggak mengawasi ya terimalah. Nah, jadi kalau mengawasi ini Ayah Andri, bagi kami orang tua yang bekerja memang kami mengalami kesulitan
untuk mengawasi secara langsung, sehingga ya kita hanya bisa berpasrah, lalu kemudian kita memberikan nasihat ke anak-anak. Apakah ada, ini pertanyaan bonus dari saya pribadi nih sebenarnya, apakah ada trik-trik khusus bagaimana kita bisa menyampaikan kepada anak bahwa selama ini bekerja, nak tolong taking care yourself, konsen untuk belajarmu dan lain-lain. Karena anak sekarang itu kan kalau kita kasih masukan sedikit, tidak sesuai, nanti pasti ada aja ngelesnya itu. Ada nggak trik-trik khususnya bagaimana kami dari orang tua ini? Kalau triknya, kalau kembali lagi, kita ada punish and reward ya. Yes. Gitu. Jadi, nah pas kita mau berangkat kerja, kita informasikan nih, kalau hari ini kamu belajarnya oke, nanti ada hadiah loh di akhir minggu gitu ya kan. Kalau enggak, nanti ada hadiah loh, kamu bisa main game di hari Sabtu atau Minggu gitu. Jadi kasih hadiah-hadiah yang ya kecil tapi punya rasa anak itu mau berjuang ya untuk mendapatkan hal itu. Iya. Lalu itu kan punishment-nya kalau misalnya dari apa namanya yang sudah kita janjikan itu ternyata tidak ditepati. Nah, punishment-nya lagi kembali ke kesepakatan orang tua dan kira-kira nih kalau enggak kamu nggak dapat ini dan konsekuensinya apa ya, gitu. Itu sih. Itu jadi harus diomongkan, semuanya harus dibicarakan. Konsekuensinya biasanya sih ambil yang memang dia suka. Dia sukanya main games kan. Iya. Dia nggak dapat kesempatan bermain game gitu sih. Jadi karena kan dia akan memperjuangkan yang dia suka biasanya. Oke. Jadi ya. Lalu kalau dari saya sih ada tipsnya lagi. Kita sebagai orang memang lebih ke mengawasi ya, supervisi gitu. Jadi kayak Mbak Reni ini mungkin saat pulang bisa tanya-tanya ke anak dan kita merasa ingin tahu anak gitu. Sebenarnya kalau kita lihat dari anak sudah punya ya rasa ingin tahu ya, makanya dia menjatuhkan mengulangi lagi. Jadi sebenarnya tahu anak itu sudah ada. Nah ketika di sekolah itu yang sebenarnya kita bangkitkan lagi seperti tadi belajar ini tentang ujung kulon. Nah kita bisa minta dia cerita apa sih ujung kulon itu, mama belum tahu nih gitu. Sebenarnya ini bisa bertanya gitu, hari ini kamu belajar apa, belajar ini, mama belum tahu, boleh dong ceritain ke mama. Jadi di situ kan otomatis mengulangkan kembali tentang pelajaran yang dilakukan hari itu. Memang dia nggak terlalu ingat atau apa, yuk kita sama-sama lihat, yuk kita lihat lagi materinya, bahkan bisa juga di buku ensiklopedia atau kita di pelajaran di YouTube. Oh iya ya, ternyata kita jadi sama-sama tahu ya ujung kulon itu seperti ini. Jadi anak jadi ternyata aku belajar ini tuh ada manfaatnya ya, ada aplikasi, jadi punya rasa ingin tahu yang lebih tinggi gitu. Jadi dia kita bangkitkan rasa engagement ya, rasa dia untuk tertarik pada mata pelajaran itu. Jadi mata pelajaran itu sesuatu yang kewajiban tapi menjadi sesuatu yang menyenangkan untuk belajar. Kangenin, pengen ketemu pelajaran ini lagi. Kayak saya melihat ada tren anak itu juga begitu. Kapan ya kok nggak pelajaran olahraga? Padahal olahraga itu cuma di meja begini-begini, tapi mungkin karena cara penyampaian gurunya dengan baik, lalu itu menjadi sesuatu yang dirindukan gitu. Nah kalau dia memang tertarik olahraga, kita bisa ajak tuh setiap pagi misalnya sebelum dia belajar online dia jalan-jalan pagi dulu atau naik sepeda dulu atau misalnya saat hari Sabtu Minggu bersama Mbak Reni misalnya main bulu tangkis di depan rumah itu kan saat belajar udah lebih siap lagi. Asal tiktokan aja, ngajaknya tiktokan soalnya Kak. Olahraga juga dengan dia harus ke rumah. Kalau kami sih akhirnya yoga di rumah kayak gitu. Oke. Sekarang kita bicara mengenai untung dan rugi ya. Kan dari sisi psikologis, keuntungan dan kerugian kita bicara dari sisi orang tua dengan adanya SFH ini ya, school from home.
kalau dilihat dari sisi psikologi seperti apa tuh Pak? Ini mungkin orang tua yang ada di rumah yang menyaksikan acara siang hari ini bisa lebih terbuka sedikit wawasannya bahwa tidak selamanya school from home atau pembelajaran online itu merugikan buat kita. Kalau kita biasa kan yang dikeluhkan tuh udah SPP-nya bayarnya full, gurunya nggak ketemu, bla 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 bla. Nah, itu yang pengen kita ketahui juga siang hari ini untuk menambah wawasan kita. Iya, saya sih makin melihatnya ya dalam kondisi krisis kita perlu melihat opportunity ya atau kesempatan ya, itu pepatah Cina ya, tapi itu benar-benar bagus sekali karena cobalah lihat sisi positifnya. Sisi positifnya memang sebenarnya pembelajaran itu sebenarnya memang berawalnya dari rumah ya, gitu ya. Ya. Belajar pun anak belajar itu sebenarnya dari rumah, kita jadi makin melihat iya ya sebenarnya pembelajaran itu dari rumah, dan dengan kita yang jadi lebih diberi kuasa ya yang lebih, itu jadi oh ya saya jadi lebih dekat sama anak saya jadi lebih tahu dari belajar dia seperti ini, dan akhirnya dia jadi cerita ya ternyata di sekolah dia seperti ini, kalau bosan seperti ini, kalau di rumah kan jadi lebih terawasi ya, ketika dia bosan pantas ya gurunya bilang dia bilang begini, jadi emang butuh trik-trik khusus untuk menghadapinya gitu. Saya jadi lebih maklum gitu ya, dan saya jadi bisa beri saran buat gurunya, memang anak saya ini unik, dia gaya belajarnya harus kinestetik misalnya, harus dengan gerakan, harus dengan percobaan dulu. Seperti misalnya kita bikin percobaan dari contohnya bikin dari cat dari cat makanan, cat warna makanan dengan dikasih minyak kayak gitu, dengan percobaan dia jadi lebih tertarik, atau lewat video kayak tadi dia harus lihat dulu videonya seperti apa. Jadi memang tiap anak beda-beda ya, ada yang langsung dikasih lewat bacaan dia suka, tapi kalau anak saya tipenya visual dan kinestetik sekali, jadi harus diperagakan, harus dicoba dulu kayak gitu. Jadi saya malah makin ini sebagai ajang orang tua bisa jadi lebih dekat dengan anaknya, lebih engage, lalu kemudian bonding time-nya, kebersamaannya juga lebih banyak gitu, lebih bisa memahami anak. Kalau biasanya hanya cukup bayar, serahkan ke guru, kalau kira-kira nilainya jelek, lalu ini gimana nih anak saya udah les bla 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 bla. Nah, mungkin ini adalah saat yang tepat bagi orang tua juga untuk menyadari bahwa sebenarnya pendidikan dasarnya itu berasal dari rumah. Ada hal-hal yang tidak bisa diberikan guru di sekolah. Pendidikan budi pekerti, ya kan, untuk menumbuhkan karakteristik anak. Saya rasa sih saya setuju dengan pembelajaran seperti ini gitu. Mereka juga jadi lebih, saya membahasakan lebih menghargai bagaimana effort seorang guru. Ya kan, karena selama ini orang tua kan taunya cuma saya udah bayar nih ke sekolah, saya nggak mau tahu, pokoknya saya maunya anak saya ranking. Kira-kira begitu kan? Lalu dari pembicaraan kita ini, sebenarnya kesimpulan mengenai school from home, kalau tadi kita sudah banyak diskusi, menurut Ayah Andri dan Kak Nita itu seperti apa school from home yang sesungguhnya saat ini sedang terjadi? School from home, ya kita juga belajar ya, selain anak yang belajar, tapi kita setuju. Kita lulus kuliah itu kita nggak ada tuh belajar menjadi orang tua, betul, ya kan? Kita selalu belajar menjadi orang tua. Jadi di usianya pun berbeda-beda, dari dia lahir bayi, gitu ya kan? Sekolah bayi, kelas bayi ada, kita ngadain kelas bayi tadinya. Itu, terus dia TK perlakuan juga berbeda lagi, dia masuk SD perlakuannya berbeda lagi. Yang unik itu perlakuan remaja, itu pengen tahu segalanya kan? Ya, tadi saya jelaskan juga, pada dasarnya manusia itu peneliti. Jadi dari awal itu dia meneliti, kok benda ini jatuh saat bayi, benda ini jatuh, keingintahuannya tinggi, gitu ya kan? Itu makanya pas saat sekolah juga diupayakan bisa orang tua bisa engage untuk mencari tahu nanti maunya apa. Gitu. Dan kita belajar, anak-anak juga belajar. School from home ini sebenarnya tidak ada yang menginginkan, ya, tapi didahulukan karena pandemi ini kan. Gitu. Jadi kita belajar dari rumah, kita juga belajar menghandle anak-anak sebagai orang tua, belajar menjadi orang tua. Iya. Makin melihat bahwa ya tadi pendidikan karakter terutama itu saya mungkin yang selama ini miss juga ya. Saya selama ini kan tadi menyerahkan kepada pihak sekolah
lebih banyak positifnya ya, masalah pikirannya yang dibangun, tapi ternyata karakternya yang benar-benar dimulai dari rumah, dari keluarga, itu yang benar-benar menjadi pekerjaan saya saat ini. Jadi justru kayak karakter sopan santun, terus bagaimana dia menghargai waktu, memanajemen dirinya, ya kan, menghargai dirinya sendiri juga, itu benar-benar akhirnya mulai dicoba dilatih dari rumah. Dan menurut saya memang orang tua lah orang yang paling tepat gitu untuk mengajarkan karakter pada anak. Anak adalah pelajaran yang dia dapat dari dalam rumahnya kalau menurut saya ya. Jadi apa yang dilakukan anak di luar adalah cerminan apa yang diajarkan orang tua di rumah, dan itu tidak bisa didapatkan di sekolah, pendidikan budi pekerti, karakter dan lain-lain. Oke. Ngomong-ngomong soal itu tadi, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Klinik Pelangi, ada program seperti apa yang bisa ditawarkan? Iya, kalau saat ini nanti 17 Agustus kita ngadain acara lomba online. Oh, oke. Untuk kelas bayi usia 2 sampai 4 tahun kita ngadain acara lomba mengupas telur. Anak bayi mengupas telur. 2 sampai 4 tahun itu mengupas telur. Mungkin ada lagi program-program lainnya yang kita informasikan di Instagram kita, ataupun bisa kontak kita di 0812 940 2670 atau di Instagram @klinikpelangi. Nah, MCC Family, Bapak Ibu yang ada di rumah, teman-teman semuanya, jadi tadi sudah disampaikan untuk info-info mengenai Klinik Pelangi, program-programnya bisa didapatkan melalui nomor 0812 940 2670, dan atau silakan untuk melihat di IG Klinik Pelangi, yaitu di @klinikpelangi. Nah, pembicaraan sore hari ini cukup menarik gitu ya. Jadi kita tidak hanya bisa menyalahkan anak yang tidak bisa duduk rapi belajar seperti di sekolah. Kita tidak bisa hanya mengatakan bahwa saya itu stres, mama itu kerja, ayah kerja, pulang masih. Tapi kita memang benar-benar harus bersatu padu bersama anak, bekerja sama, mengengagekan diri, berkolaborasi, bahwa sekolah online ini merupakan pembelajaran buat ayah, mama, dan juga kalian. Seperti itu kira-kira ya pembicaraan siang kita hari ini. Jadi tidak boleh merasa bahwa kamu sudah saya bayarin SPP-nya sedemikian, tapi kamu di rumah main gadget melulu, kamu nggak bisa mengatur. Dan itu sepertinya memang yang masih terjadi, sehingga beban anak itu sudah dia berbeban dengan SFH, dia juga masih berbeban dengan segala omelan orang tuanya, kira-kira begitu ya. Tapi itu wajar sekali saya pikir, karena memang semuanya sedang dalam masa penyesuaian. Nah, mungkin ada pesan-pesan terakhir dari Klinik Pelangi untuk para orang tua seperti saya dan kami-kami yang bekerja di sini dan di luar sana, juga untuk anak-anak. Kita untuk orang tuanya aja dulu. Jadi biar semuanya bisa engage seperti yang tadi disampaikan. Iya, kembali lagi pesan orang tua harus tahu gaya belajar anak. Gaya belajar anak itu penting. Yang kedua, turunkan ekspektasi orang tua. Yang ketiga, coba upayakan ada ruangan atau tempat di mana anak belajar, di mana anak nonton TV, di mana anak bermain. Jadi pisahkan lokasi-lokasi untuk anak belajar. Dan ada lagi tambahannya? Iya, jadi benar orang tua itu harus jadi rekan ya, partnernya anak, dan memang ayah dan ibu harus saling bekerja sama nih. Seperti saya ketika saya mengajar, ayahnya yang dampingi atau gantian ketika ayahnya ada perlu, ibunya. Jadi memang satu keluarga tuh sebagai sistem ya harus saling bekerja sama. Lalu kalau memang misalnya ayah ibu masih mengalami kesulitan juga, kalau butuh konseling online, kami juga ada ya konseling online. Jadi bisa hubungi kami juga, karena memang kadang seperti ini ya kita juga butuh ya tempat curhat juga ya. Karena kadang kita bingung kita harus gimana, udah coba ini mentok, coba itu mentok gitu, tapi aman dan rahasianya tersimpan rapi. Rahasianya ya, dan pastikan kita nggak sendirian pokoknya, semua mungkin banyak keluarga yang mengalami hal yang sama gitu ya. Iya. Karena kalau bisa tenang, bisa menghadapinya dengan baik, menghadapi krisis dengan baik, anak pun akan tenang. Ya, anak betul. Tuh beneran. Iya. Kalau orang tuanya akhirnya
sudah semakin rewel ya, nanti jadinya semakin panik juga kondisi keluarganya. Iya, nah ini yang harus digarisbawahi untuk kita para orang tua bahwa tadi saya sampaikan anak adalah cerminan dari apa yang kita lakukan di rumah. Jadi kalau kita panik, kita stres, otomatis dia akan tertransformasi ke anak, sehingga anak juga akan mengalami beban yang berlebih. Bukan hanya kita para orang tua yang saat ini stres karena anak sekolah di rumah, tapi mereka juga stres. Saya juga maunya sekolahnya itu berangkat pagi, ketemu teman, sosialisasi. Nah, jadi kita sama-sama untuk menyikapi saat-saat seperti ini dengan bijak. Jangan pernah menyerah, Bapak dan Ibu, karena kita juga tidak tahu sampai kapan hal ini akan berlangsung. Yang terpenting ada hal-hal positif yang bisa kita ambil, engagement, bonding, lalu kemudian juga quality time bersama keluarga. Kalau biasanya dulu pulang kantor masih kongko sama teman-teman, sekarang mungkin sudah mulai berubah. Selain kongko tidak boleh, kita juga punya tanggung jawab lain yang dulu dialihkan kepada guru, kepada guru les, kepada mbak yang di rumah, kan gitu ya. Nah, untuk itu terima kasih Kaneta dan Ayah Andri siang hari ini, meskipun hanya sebentar berbincang, tapi saya sebagai orang tua mewakili juga MCC Family yang ada di sini lebih terbuka pikiran kami bahwa ternyata pembelajaran dari rumah itu tidak selamanya menjadi beban. Dan saya yakin pada akhirnya kalau sudah berjalan 3, 4, 5 bulan ke depan, ini sudah merupakan sebuah budaya baru, cara belajar baru bagi kami. Kami belajar dari anak juga belajar dari orang tua gitu. Jadi tidak hanya satu pihak. Dan bisa jadi mungkin school from home ini akan menjadi pilihan. Pada akhirnya akan menjadi pilihan bagi orang tua, para orang tua yang ternyata melihat bahwa positif belajar di rumah itu ternyata ada dan bermanfaat. Karena kan memang kita juga sudah tahu bahwa sistem sekolah kayak homeschooling segala macam itu memang ada, tapi mungkin trennya saja yang belum terangkat. Jadi mungkin dengan adanya school from home ini yang biasa misalnya memandang kenapa sih sekolah cuma di rumah aja, mungkin punya mindset yang lain gitu. Nah, terima kasih untuk Bapak dan Ibu, untuk Kaneta dan Ayah Andri, untuk MCC Family. Dari hari ke hari saya rasa kita sudah mengetahui bahwa saat ini kondisi semakin membahayakan lah ya istilahnya. Jadi kita tetap harus menjaga diri, stay safe, stay healthy, kita menjaga orang-orang terkasih dengan selalu menjalankan protokol kesehatan. Dan jangan lupa Bapak dan Ibu, luangkan waktu sebentar untuk putra-putri kita, calon orang tua, belajar dari mulai sekarang agar kita tercipta engagement yang baik dan kita mempunyai tanggung jawab bersama untuk membangun sebuah keluarga. Untuk itu terima kasih, selamat sore, kita bertemu di kesempatan yang lain dengan tema yang lain. Semuanya sehat, sampai bertemu Bapak Ibu. Saya Reni Dondit, selamat sore, terima kasih. Terima kasih.